Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi pada pelajaran Nahwu. Untuk materi pada hari ini adalah membahas tentang nasobul mudhari'u bi'an al-mudmarah, yaitu fi'il mudhari' yang dinasobkan dengan an yang tersembunyi. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya pas kelas 7 dulu, fi'il mudhari' itu adalah berhukum nasab ketika didahului oleh amil nawasib yang berjumlah ada berapa? Ya, betul, ada 4, yaitu an, lan, idzan, dan kai. Nah, untuk yang kelas 8 ini adalah cakupannya lebih luas, yaitu an yang tersimpan. Jadi fi'il mudhari' menjadi berhukum nasab atau fathah karena an yang tersimpan itu ketika berada setelah 6 huruf, yaitu 1 setelah lam taklil. Fi'il mudhari' dinasabkan dengan an yang tersimpan berhukum jawaz atau boleh ketika berada setelah lam taklil. Contohnya jalastu li astariha. Di sini fi'il mudhari'nya adalah astariha, berhukum fathah karena berada setelah li. Lah, li di sini adalah lam taklil dan setelahnya ada an yang tersimpan. Jadi li an astariha. Lah, hukumnya adalah boleh ditulis jalastu li astariha dan jalastu li an astariha. Karena berhukum boleh disimpan, boleh juga ditampakkan. Artinya saya duduk untuk istirahat. Jadi lam ta'lil adalah lam yang menunjukkan arti sebab dan akibat. Selanjutnya adalah ba'da lamul juhud, setelah lam juhud. Fi'il mudhari' dinasabkan dengan an yang tersimpan berhukum wajib ketika berada setelah lam juhud. Contohnya makana shodiqu liyahuna shodiqahu. Liyahuna adalah fi'il mudhari'. Di situ terdapat lam. Nah, lam di sini lam juhud. Karena lam juhud maka tidak boleh ditulis li an yahuna. An-nya harus tersimpan menjadi li yahuna. Artinya tidak ada teman yang akan mengkhianati temannya. Lantas apa yang membedakan antara lam ta'lil dan lam juhud? Kalau lam ta'lil tadi lam yang menunjukkan sebab akibat, sedangkan lam juhud adalah lam yang menunjukkan arti nafi atau tidak pada kalimat yang dimasukinya. Selanjutnya yang nomor 3 adalah ba'da au, setelah au, yaitu fi'il mudhari' dinasabkan dengan an yang tersimpan berhukum wajib ketika berada setelah au yang menggunakan arti ila, sampai, atau illa, kecuali. Contohnya istami nushat tabiba au yatimma shifauka. Di sini fi'il mudhari'nya adalah yatimma. Di sini berada setelah au berhukum fathah karena menyimpan an. Aslinya adalah au ayyatimma. Tapi karena di sini wajib tersimpan maka cukup ditulis au yatimma. Artinya, dengarkan nasihat dokter sampai kamu sembuh dengan sempurna. Jadi, au di sini tidak memakai arti yang sebenarnya, yakni atau, tapi meminjam arti ila, sampai, atau illa, kecuali. Selanjutnya adalah ba'da hatta, setelah hatta. Fi'il mudhari' dinasabkan dengan an yang tersimpan berhukum wajib ketika berada setelah hatta, sampai atau sehingga. Contohnya la ta'kul hatta tajua. Tajua di sini adalah fi'il mudhari'. Tidak boleh ditulis hatta an tajua karena an-nya setelah yang berada setelah hatta wajib tersimpan. Jangan makan sampai engkau lapar. Yang nomor 5 ba'da fa'i sababiyah, setelah fa' sababiyah. Fi'il mudhari' dinasabkan dengan an yang tersimpan berhukum wajib ketika berada setelah fa' yang didahului oleh huruf nafi, tidak, atau kata perintah. Contohnya lam yusi fayu bogodo. Fayu bogodo di situ adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh fa. Lah, sebelum fa itu terdapat nafi, yaitu lam.
Oleh karena itu maka fayubogodo menyimpan an. Aslinya fa'ayubogodo, tapi karena wajib tersimpan maka cukup ditulis fayubogodo, tidak boleh fa'ayubogodo. Dia artinya dia tidak berbuat jelek atau salah, maka dia tidak akan dibenci. Fa sababiyah adalah fa yang menunjukkan maksud menjelaskan akibat dari perbuatan yang dilakukan pada sebelumnya. Jadi orang tersebut tidak akan dibenci karena orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan jelek atau perbuatan salah. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu ba'da wawil ma'iyah, setelah wawu ma'iyah. Fi'il mudhari' dinasabkan dengan an yang tersimpan berhukum wajib ketika berada setelah wawu yang didahului oleh huruf nafi atau kata perintah. Contohnya lam yaf'al al khaira wa yandhama. Tidak boleh ditulis wa ayandhama karena berada setelah wawu ma'iyah. Dan sebelumnya terdapat nafi lam. Artinya dia tidak berbuat baik dan dia akan menyesal. Lah wawu ma'iyah adalah wawu yang menunjukkan arti dua pekerjaan yang sedang berlangsung. Maksudnya adalah selagi orang tersebut tidak pernah melakukan kebaikan, maka seorang tersebut selalu akan merasakan penyesalan dalam hidupnya.